duluan energinya. Ya memang sudah rezekinya ya, alhamdulillah. Iya. Kan? Terus tarik ulur gitu, biasalah namanya cewek ya. Jadilah Darla. Iya, bener. Capek guys bikin video sambil punya anak ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum semuanya. Sahabat. Darla OTW jadi YouTuber. Amin. Sebelumnya kita sebenarnya udah punya channel ini 3 tahun yang lalu. Tapi kita belum pernah perkenalan siapa aku, siapa dia, dan siapa ini. Siapa ini? Halo semuanya, jadi perkenalkan aku Nada. Halo semuanya, aku Yoga. Kami waktu itu adalah sepasang kekasih. Iya. Iya. Di 2024 akhir, kita akhirnya menjadi sepasang suami istri. Betul. Per awal 2026, kita adalah sepasang orang tua. Tiba-tiba menikah, tiba-tiba hamil, tiba-tiba punya anak. Anak kami namanya Darla. Jadi kita bakalan ceritain sedikit singkatnya lah. Kronologis. Perjalanan hubungan kita dari dulu yang dari antah berantah sebenarnya ya sampai kita punya Darla. Kronologis kejadian keluarga Yona, keluarga Yoga Nada. Kita alay tapi Enggak, we like it. Let's go. Di 2021 itu aku dan Yoga bermain Bumble, sebuah aplikasi dating ya, dating apps. Sebenarnya nggak berniat untuk mencari suami. Ya sebenarnya itu jaraknya itu kan agak jauh ya, Jogja dan Solo. Iya sebenarnya. Pertama kali. Sebelumnya aku kuliah di Solo, dia Terus emang aku di orang Jogja, Yogyakarta. stay di Jogja. Dan aku emang sering main di Jogja. Waktu itu aku main di kosan teman aku, kita match lah, ya kan? Iya, cuma perkenalan standar aja nggak sih waktu itu? Perkenalan standar kayak pada umumnya aja. Kayak namanya siapa, terus kuliah di mana, terus sekarang lagi ngapain, gitu-gitu deh, udah gitu doang. Sampai akhirnya berakhir kita tukeran Instagram. Nah setelah kita pertemuan Instagram, setelah kita mutualan di Instagram, itu juga nggak langsung yang kayak oh ini mau jadiin pacar nih, nggak gitu ya? Nggak juga. Kita ada melewati fase masing-masing, kayak dia bersama pacarnya, aku nggak ngapa-ngapain sih, aku jomblo doang sih waktu itu. Dia jomblo tuh sebenarnya nungguin aku gitu ya. Anjir. Nah, terus akhirnya pas aku juga lagi galau-galau kayak udah kesepian, terus dia juga ternyata putus sama mantannya. Terus mulailah itu kayak kok anak ini berusaha mendekati aku ya gitu kan, terus kayak intens. Sebenarnya dia tahu, cuman kayak tarik ulur gitu, biasalah namanya cewek ya. Dites dulu, tarik ulur ini beneran apa enggak gitu. Gitu. Jadi terus setelah itu seiring berjalannya waktu, kita akhirnya ada janjian ketemu. Iya, sama teman kita. Pertama kali ya? Pertama kali ketemu. Tapi itu juga nggak direncanakan, maksudnya bukan untuk first date gitu, bukan. Kita emang bener-bener ketemu sebagai teman. Selama pertemuan itu, tapi emang udah kelihatan banget sih dia kayak, nih cowok suka sama aku nih gitu. Oh my god. Maaf ya guys, agak berisik. ada latihan drum band dan kita belum punya mic. Sebenarnya iya sih, maksudnya kayak ada niatan wah dia cakep banget nih gitu, kayak cantik banget gitu ya. Pertama kali bertatap muka ya, jadi itu sebenarnya kayak aku ngajak dia main, cuman aku ngajak temenku juga yang temennya dia juga. What? Iya kan, bener kan kayak gitu kan. Ya sebenarnya dia modus, tapi kayak nggak modus-modus amat gitu loh. Pertama kali kita ketemu adalah di Solo. Kita ke Loske, terus kita makan soto, terus kita ke Pasar Gede, kita makan dimsum. Kita ke Solo Square. Pertemuan pertama itu ada cerita lucu. Menurutku lucu ya, tapi itu adalah sesuatu hal yang kayak ini nih, kayaknya gitu loh, kayak cocok nih gitu. Iya, bener-bener kayak wow, gitu loh. Singkat cerita kan aku naik KRL dari Jogja ke Solo. Sebenarnya ada 2 pilihan. Temanku itu nawarin buat ngejemput kamu. Iya, buat ngejemput aku di stasiun Purwosari. Tanpa pikir panjang, adalah aku sama kamu aja di Solo balapan. Tapi karena aku juga guys, karena aku pertama kali lihat dia kayaknya nih cowok
tipe aku gitu kan. Jadi kayak udah deh nggak apa-apa, aku jemput dia gitu kan. Awalnya kayak mikir, aduh nanti awkward banget nggak ya? Ternyata pas udah ketemu udah nggak, bukan seperti orang yang baru pertama kali ketemu. Wow. Jadi kayak bener langsung, hai, say hi gitu. Terus sebenarnya mungkin kita berdua deg-degan nggak sih? Ya. Kayak aku deg-degan, tapi kita tuh kayak sok ya udah gitu. Ya, enjoy sih. Yang apa namanya, kita sok akrab aja nggak sih gitu. Bener, sok akrab. Akhirnya kita makan dulu, makan soto. Setelah makan soto itu kok aku merasa pas boncengin dia ya, kok aku merasa kok bannya geliat-geliut. Ternyata bannya itu bocor guys. Itu sebenarnya kita aku sadar pas kita selesai makan soto ya kan. Terus aku lihat, loh kok bannya bocor, kempes banget, habis udaranya gitu loh. Udaranya nggak nih, gas apa sih? Anginnya habis. Terus ya udahlah, aku inisiatif lah nanya ke tukang parkir, Pak, tambal ban sing paling cakep pundi nggih? Gitu. Ya udah, akhirnya kita nuntun ya itu. Nuntun. Jadi first date kita tuh aku udah nuntun motor guys sama dia. Ditambal ban itu kesempatan lah. Ya PDKT nggak sih? Misalnya kita banyak ngobrolnya jadinya gitu loh. Jadi banyak ngobrolnya. Karena nunggu ban di servis. Jadi kita malah dapat kesempatan untuk ngobrol banyak berdua aja sebelum ketemu teman aku yang satunya. Iya benar. Alhamdulillah sih itu di situ dapat momen gitu loh. Kita tidak menyesalkan bannya bocor atau gimana, tapi itu malah jadi kayak dapat momen. Kita akhirnya ketemu temanku main. Dari situ kita baru langsung intens chat WhatsApp. Sebelumnya tuh kayak cuma DM Instagram aja nggak sih? Benar. Terus sebenarnya itu adalah masa-masa dimana kita akhir semester, semester ya. Iya. Aku udah lulus kuliah kebetulan, tapi dia belum gitu. Jadi aku setelah itu tuh sebenarnya mau pulang ke Lampung. Drama banget tuh. Nangis-nangis, ditinggal aku pulang. Katanya baru kali ini loh aku nangisin cewek ditinggal pergi. Aku tahu sih itu keluar dari mulut buaya, tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi akhirnya jadilah Darla. Iya, bener. Nah, jadi singkat cerita, kita itu di awal hubungan pertama malah udah LDR Lampung Jogja selama 1 tahun ya, karena aku berusaha cari kerja dulu di Lampung. Ternyata emang nggak jodoh untuk kerja di sana. Akhirnya aku ke Jakarta. Tahun kedua kita juga LDR Jakarta Jogja gitu. Terus akhirnya dia lulus, terus akhirnya dia dapat kerjaan. Setelah dia dapat kerjaan, aku memutuskan untuk pindah ke Jogja gitu. Jadi karena makasih ya istriku. Karena kami berdua percaya jodoh itu adalah bukan sebuah kebetulan ya. Jodoh itu emang kebetulan dipertemukan, tapi gimana caranya kita berusaha berjodoh gitu loh. Jadi aku kayak mendekatkan diri ke dia. Ya bucin sih sebenarnya, cegil juga ya. Maksudnya kayak aku melepaskan pekerjaanku di Jakarta untuk dekat sama dia di Jogja. Jadi kayak biar apa-apanya kalau misalkan mengurus pernikahan atau mau ke jenjang serius itu lebih gampang gitu loh kalau nggak LDR. Soalnya LDR emang ujiannya berat banget ya. Tapi alhamdulillah kita lolos. Alhamdulillah. Walaupun setiap bulan berantem, setiap minggu berantem, tapi ya karena itu jadinya kita membentuk pribadi kita yang lebih siap nggak sih untuk menghadapi pernikahan. Benar. Jadi kurang lebih aku setahun kerja di Jogja, akhirnya juga ya ngajak aku nikah. Terus lamaran ya, kita di 2024 Agustus kalau nggak salah. Dan 2 bulan setelahnya kita langsung menikah, yaitu di 9 November 2024. Terus habis itu kita mengontrak rumah. Ya di sini sekarang ini adalah kita masih mengontrak rumah guys. Doain ya guys, kita habis ini punya rumah. Amin. Terus kita menjalani pernikahan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi kita pertama kali nikah itu kita honeymoon ke Bali. Sebenarnya kita tuh bukan yang ngebet banget pengen segera punya anak, karena aku sama Yoga benar-benar masih penyesuaian. Walaupun aku sama Yoga udah pacaran 3 tahun ya, tetap ngerasa banyak dar-dedornya gitu loh setelah nikah tuh. Kayak oh ternyata jadi istri tuh gini, ternyata jadi suami tuh gini. Capek guys bikin video sambil punya anak ternyata. Di bulan kelima kita menikah itu April, kita Mei dong. Oh iya Mei. Iya Mei, kita ada honeymoon ke Batu Karas lagi gitu, honeymoon kedua. Nah di situ malah langsung hamil. Dari situ aku baru tahu kalau aku hamil anak ini, anaknya Yoga.
BTW di video ini Darla umurnya 4 bulan ya guys, dia baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Dan Darla itu adalah seorang wanita, tapi Iya. memang kita tidak menindik Darla. 9 bulan kemudian, akhirnya aku melahirkan seorang anak cantik di Januari 2026. Setelah ini sih sebenarnya niatnya aku pribadi itu pengen banget menghidupkan akun YouTube kita lagi. Udah bukan sebagai sepasang kekasih ya, kita mau menghidupkan YouTube ini untuk keluarga Yona. Iya sayang, kamu mau susu? Iya. Jadi singkat cerita perjalanan kita ya dari 2021 sampai 2026. Iya. Udah 5 tahun berarti. Ya. Wow. Kita pacaran 3 tahun dah. Kita menikah juga udah mau OTW 2 tahun. Ya. Jadi kita sudah 5 tahun bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya guys yang udah subscribe lebih dulu dari zaman kita masih jamet waktu itu, masih pacaran, akhirnya sekarang udah jadi orang tua. Makasih udah nontonin. Ya walaupun cuma berapa yang nonton ya, tapi sebenarnya kita bersyukur, sih, kita ya, bersyukur dan gak expect loh. Iya, ada banyak yang loh, nonton. hampir 200-an terus. Amin. Dan itu konsisten, mudah-mudahan setelah ini kita bisa lebih sampai konsisten. 200.000 ya. Iya, bisa lebih konsisten bikin video. Iya, terus aku konsisten untuk ngedit videonya. Iya, amin. Amin. Walaupun sambil gedebak-gedebuk ngurus Darla sendirian. Dan kita di sini hanya bertiga guys. Nanti aku banyak kasih lihat keseharian kita sebagai tim yang solid untuk Darla. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. komen. Dadah, sahabat. Dadah, itu loh, komen. Dadah.